dan kita masih membahas huruf alif hadis 1151. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'ridu, hadapkanlah hadisku ala kitabillah, terhadap Al-Quran. Fa in wafaqahu, kalau sesuai dengan Al-Quran, fahuwa minni, maka dia betul-betul hadis dari saya. Wa ana qultuhu, dan saya betul-betul telah mengucapkannya. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadis ini adalah kalau ada satu hadis kita tidak tahu derajatnya sahih atau tidak, sabda Nabi atau bukan, maka kita lihat dalam Quran apakah sesuai isi Quran. Kalau sesuai isi Quran berarti sabda Nabi, kalau bukan berarti bukan. Tapi karena hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. 1152, i'ridu alayya, hadapkanlah kepada saya ruqakum, ruqyah kalian. La ba'sa bil ruqa, tidak ada masalah ruqyah, ma lam yakun fihi syirkun, selama tidak ada padanya syirik. Hadis ini ada sababnya, sababul wurud, maka hadis ini termasuk hadis-hadis sababiyah. Para sahabat mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di masa jahiliyah kami punya ruqyah. Kalau ada orang sakit kita ruqyah begini, kita ruqyah begitu, boleh tidak dilanjutkan? Maka Nabi kemudian mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, ya kalian tampilkan dulu ruqyahnya kayak apa. Setelah itu mereka menampilkan ruqyah mereka. Kami ruqyah begini, ruqyah begini. Maka Nabi kemudian ngasih kaidah umum, tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada syirik. Tapi ringkasnya para ulama katakan 3 syarat ruqyah boleh diterapkan. Pertama, bahwasanya ruqyah itu dengan menggunakan kalam Allah atau nama Allah atau sifat Allah. Syarat yang kedua, bahwasanya ruqyah tersebut adalah sesuatu yang mafhum atau dipaham maknanya. Kalau tidak dipaham maknanya tidak boleh. Syarat yang ketiga, bahwasanya ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan. Maka kalau 3 syarat ini terpenuhi berarti boleh. Dengan nama Allah atau ayat Allah atau sifat Allah. Yang kedua dengan apa? Sesuatu yang mafhum. Jadi tidak harus bahasa Arab ya. Kita menggunakan nama Allah, wahai Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Pemurah, enggak ada masalah. Meskipun tidak kita sebutkan dengan bahasa Arab karena mafhum. Apa? Tulisannya mafhum atau tidak? Kalau tidak enggak apa-apa. Kalau tidak boleh. Jadi misalnya tulisan Arab yang bentuk segitiga, ada lagi bentuk bunder, macam-macam nih. Itu rajah-rajah gitu-gitu enggak boleh. Karena kita enggak paham tulisannya apa, melungker mumak nih. Kadang bentuknya segitiga, kadang bunder lagi. Saya sendiri enggak bisa baca itu gitu. Mau nukil mau tidak, pokoknya kalau itu adalah tidak bisa dipaham tidak boleh. Tapi kalau tulisan Quran, ayat Quran, jadi jelas yang tertulis ayat Quran, maka di situ baru diperselisihkan oleh para ulama. Boleh tidak tulisan ayat Quran kemudian dimasukkan dalam minuman kemudian diminum? Yang paling bagus adalah dengan ucapan, karena kalau dengan ucapan tidak ada perselisihan. Kalau ditulis dimasukkan dalam minuman, ini mayoritas ulama tidak membolehkan. Maka ruqyah di sini bukan berupa tulisan, tapi berupa apa? Ucapan. Diucapkan, dibaca. Maka berdasarkan hadis ini dan juga berdasarkan penjelasan ulama tadi, ruqyah dengan seluruh ayat Quran boleh. Tetapi kalau saya mau milihkan, saya pilihkan awal Baqarah, tengah Baqarah, ayat kursi, sama akhir Baqarah. Ditambah lagi 3 kul, ditambah lagi surat Al-Fatihah. Karena itulah yang biasa dipakai oleh para peruqyah. Demikian juga ada ayat-ayat yang lain ya, tapi 3 yang saya sebutkan tadi ada fadilahnya yang jelas. 1153. A'ridu, berpalinglah 'anil nasi, dari para manusia. Alam tara,
Tidak tahukah kamu annaka bahwasanya kamu idza taghaita apabila engkau mencari-cari ar-ribata apa namanya riba itu? Tuduhan, bukan tuduhan ya. Sesuatu yang membuat kita menuduh itu apa ya? Jadi kalau seseorang sesuatu yang mencurigakan, ibtaghaita itu mencari ar-riba, sesuatu yang mencurigakan finnasi pada manusia, afsadtahum maka kamu akan merusak mereka. Atau kita tufsiduhum, kamu nyaris merusak mereka. Hadis ini derajatnya sahih ya, disahihkan oleh Al-Albani. Menurut Imam Munawi, hadis ini khitabnya kepada para pemerintah. Pemerintah disuruh a'ridu 'anin nas, berpaling dari manusia, maksudnya tidak boleh mencari-cari kesalahan manusia. Jadi seorang pemimpin, seorang Pak RT atau Pak RW tidak boleh mencari-cari aib atau aib pada warganya. Kalau tidak ada masalah pada warga, udah anggap tidak ada masalah apa-apa. Jangan menguping-uping lagi ngomongin apa mereka. Nah, tidak boleh begitu. Karena kalau melakukan seperti itu nanti akan terjadi fasad, kerusakan. Nah, selama tidak ada sesuatu yang muncul berarti dianggap tidak apa-apa. Meskipun mungkin pada bisik-bisik ngomongin apa yang jelek-jelek, tapi selama tidak tidak mengetahui maka jangan berusaha untuk mengetahui. 1154. I'rifu, kenalilah ansabakum, nasab-nasab kalian, maksudnya kerabat-kerabat kalian. Tasilu arhamakum, kalian akan bisa menyambung kerabat-kerabat kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya la qurba birrahim, tidak akan dekat terhadap kerabat idza quti'at atau qata'ta, kalau kamu putuskan. Tapi lebih bagusnya quti'at ya, apabila diputus kerabat tadi. Wa in kanat qaribatan, meskipun kerabatnya itu dekat. Wala bu'da biha idza wusila, tidak ada jauh apabila kerabat itu disambung. Wa in kanat ba'idah, meskipun asalnya jauh. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya mengetahui nasab-nasab kerabat kita. Jadi siapa mbah kita, siapa kakek kita, siapa nenek kita, bukan untuk kebanggaan. Karena banyak orang Arab mengetahui nasab untuk kebanggaan. Saya adalah bin fulan bin fulan bin fulan ya. Saya adalah keturunan Diponegoro, misalnya begitu. Tujuannya untuk kebanggaan. Nah, ini tidak disyariatkan. Tujuannya adalah untuk menyambung nasab. Oh, ternyata saya dengan dia itu masih satu nasab, ketemu pada mbah nomor sekian. Nah, berarti kita masih silaturahmi dengan mereka. Meskipun jauh, kalau di silaturahim itu maka la bu'da, tidak akan terjadi jauh. Sebaliknya, kalau kerabat itu sebenarnya dekat tapi nggak pernah sambung, nggak pernah ketemu, nggak pernah salam, nggak pernah kunjungan, nggak pernah ngirim WA misalnya untuk menyalami lewat WA minimal, nah, maka akan jadi jauh padahal sebenarnya dekat. 1155. A'ru, telanjangilah an-nisaa, para wanita, maksudnya istri-istri kalian. Yalzamna, niscaya mereka akan melazimi al-hijal, bagian tengah rumah. Hadis ini dhaif. Maksud ditelanjangi itu jangan dikasih baju-baju yang berhias. Jadi bukan berarti telanjang betul-betul, karena manusia pasti memakai baju. Jadi jangan diberi baju-baju yang berhias. Karena kalau wanita dikasih baju yang berhias, dia pasti akan suka keluar rumah. Nah, kalau wanita suka keluar rumah, itu akan muncul fitnah. Hukum asal wanita itu berada di luar rumah apa di dalam rumah? Di dalam rumah, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33, waqirna fi biyutikunna atau waqarna fi buyutikunna, dua qiraat, dan menetaplah kalian wanita di rumah-rumah kalian. Di hukum asalnya wanita itu di rumah. Boleh enggak keluar rumah? Boleh kalau ada hajat dunia atau hajat agama. Hajat agama untuk ngaji misalnya, hajat dunia untuk belanja. 1156. A'izza, muliakanlah atau agungkanlah amrullah, perintah Allah. Yu'izzakallah, niscaya Allah akan mengagungkan kamu atau memuliakan kamu. Hadis ini derajatnya maudhu, belum ada ditulis sendiri. Maksud hadis ini adalah kalau kita mengagungkan perintah Allah,
Yang wajib-wajib kita lakukan, yang sunnah-sunnah juga kita agungkan, kita lakukan. Maka Allah akan berikan kita satu wibawa sehingga orang-orang tidak akan berani semaunya terhadap kita. Misalnya, pemerintah mengatakan bahwasanya Jumatan ditutup gara-gara PPKM atau Covid. Nah, kita masih tetap mengagukan perintah Allah. Oh, enggak bisa. Ini perintah Allah, Jumatan tetap diadakan. Didatangi polisi, ya dijawab, ini perintah Allah. Kita tidak bisa mentaati rakyat mentaati manusia gara-gara memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh seperti ini. Nah, maka Allah akan berikan kita mahabbah, wibawa. Jadi jangan cepat-cepat kita mentaati manusia. Lihat dulu perintahnya bagaimana. Perintah pemimpin kita bagus, taat. Tidak bagus, tidak taat. 1157. I'zil, singkirkanlah al-adza, gangguan, an tariqil muslimin, dari jalannya kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Berarti kalau jalannya bukan jalan kaum muslimin, tidak termasuk. Jalannya orang-orang kafir yang suka memusuhi umat Islam. Nah, itu tidak usah dibersihkan kotorannya. Ada kulit pisang ya mungkin kepleset. Bahkan para ulama mengatakan yundabu, disunnahkan untuk memasang gangguan pada jalannya orang-orang kafir. Tapi kafir yang harbi loh, kafir yang memusuhi. Kalau tetangga kita yang kafir yang tidak memusuhi, jangan taruh di depan rumah tetangga kita yang kafir kotoran, tai kucing misalnya, biar ketika dia keluar rumah nginjak, enggak boleh. Karena dia meskipun kafir tetapi tidak mengganggu kita, bukan termasuk kafir harbi. Dan hadis ini para ulama memahami dengan dua pemahaman, pemahaman tekstual dan pemahaman secara umum. Pemahaman secara umum dari hadis ini maksudnya kita disuruh untuk melakukan apapun yang memiliki salah satu dari dua sifat. Sifat pertama bermanfaat kepada umat Islam. Sifat kedua menyingkirkan apapun yang madarat terhadap umat Islam. Jadi pelaksanaan terhadap hadis ini tidak hanya membersihkan kotoran dari jalan ya. Apapun yang mengganggu umat Islam, singkirkan. Apapun yang bermanfaat kepada umat Islam, lakukan. Itu maksud dari hadis ini secara umum. Karena itu termasuk pelaksanaan terhadap hadis ini. Kalau kita masuk ke WC, ternyata WC masjid itu sudah ada kuning-kuning di situ, kampul-kampul. Itu jangan ditinggalkan. Tapi kita sentok. Karena kalau kita tinggalkan, nanti ada orang masuk terganggu dengan itu. Jangan kita mengatakan ini dudu perbuatanku. Jangan begitu ya. Selama kita masih bisa untuk nyentor, sentor. Kecuali kalau kita takut untuk nyentor nih, karena numpuknya sampai sak munjung nih, medeni ya sudah, keluar aja. Karena dulu pernah saya berada di masjid. Masjid itu ada kamar mandinya, tapi kamar mandinya tidak ada WC-nya. Tapi ada orang BAB di situ, munjung, masya Allah ngeri banget. Begitu saya masuk langsung keluar kaget nih. Dan ternyata orang-orang sebelum saya juga begitu, masuk langsung kaget nih. Karena memang tidak ada WC-nya. Nah disentor juga susah, gimana nih? Kamu soal tak jikok tangan ini, kawan ya. Nah kalau begitu ya udah pergi nggak apa-apa nih. 1158. I'zil anha, azallah terhadap dia. Dia itu maksudnya budakmu. In syi'ta, kalau kamu mau. Fa innahu, karena sesungguhnya sayatiha, akan datang kepada budakmu ma tuqtiralaha, apa yang sudah ditakdirkan untuk budak tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bicara tentang hukum azl. Azl sudah pernah saya jelaskan, yaitu menumpahkan sperma di luar rahim. Ada sahabat Nabi punya budak perempuan. Dia punya hasrat kepada budaknya ini, maka dia kumpuli. Tapi dia pengen budaknya ini nanti suatu saat bisa dijual. Nah maka dia pengennya budaknya tidak hamil. Minta izin kepada Nabi, boleh enggak saya kumpuli tapi saya azl. Nabi katakan, kalau kamu mau silahkan, tapi ketahuilah akan datang pada budakmu apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Beberapa hari kemudian sahabat ini datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, sudah saya lakukan azl, ternyata hari ini dia hamil. Nah, maka Nabi mengatakan, kan sudah saya katakan kan, saya tiha ma'utirullah. Maka hadis yang paling dahsyat dalam hal ini kemarin sudah saya tampilkan ya, tampilkan lagi. Ala sakhratin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annal ma, kalaulah mani yang sudah ditetapkan ada anak darinya, ahraqtahu ala sakhrah,
kamu tuangkan pada batu, la akhrajallahu ta'ala minha waladan. Allah akan lahirkan seorang anak dari batu tadi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi mudah bagi Allah untuk menjadikan batu itu hamil, mudah sekali. Tidak harus yang hamil itu perutnya perempuan. Perutnya suami hamil kalau Allah kehendaki bisa. Misalnya Allah memberikan keputusan sekarang karena PPKM do ning omah kabeh saiki sing hamil gantian we. Sing laki-laki yang hamil. Nah, seandainya Allah tetapkan begitu ya bisa aja. Tapi alhamdulillah Allah enggak tetapkan begitu. Coba kalau saya hamil aneh banget nih. Keluarnya dari mana? 1159. I'zilu azlah aw la ta'zilu, atau tidaklah melakukan azl. Maksudnya sama saja. Ma kataballahu ta'ala min nasamatin, apapun yang Allah sudah tetapkan dari suatu nyawa, hiya kainatun, yang dia itu akan ada, illa yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, illa wa hiya kainah, kecuali pasti akan betul-betul ada. Ya, sama ya tadi. Yaitu azl boleh, tetapi kita harus yakin bahwasanya azl itu tidak ada gunanya kalau Allah sudah menghendaki pasti hamil. Secara hukum azl itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka mazhab Syafi'i membagi dua. Kalau azlnya kepada al-amah, budak, maka mubah atau boleh secara mutlak. Adapun kalau azlnya kepada orang merdeka, maka hukumnya adalah makruh, kecuali kalau izin. Jadi kita punya istri budak, nah itu tidak usah izin azl. Tetapi kalau istrinya adalah orang merdeka seperti zaman sekarang ya, melakukan azl haruslah izin kepada istri supaya tidak makruh. Ini menurut pendapat mazhab Syafi'i. 3 mazhab yang lain berpendapat azl tidak boleh kepada istri. Bukan hanya makruh, tapi apa? Tidak boleh. Kecuali kalau istrinya mengizinkan. Jadi minta izin dulu sama istri, istri mengizinkan baru boleh. Para ulama juga berselisih pendapat kenapa azl itu dilarang. Sebabnya apa larangannya ini? Ada yang mengatakan sebabnya karena mengurangi hak wanita. Karena kalau diazl maka kepuasannya kurang. Kemudian sebab yang kedua menurut pendapat yang lain, bahwa itu karena seolah-olah menentang kehendak Allah. Kita pengennya itu tidak hamil, padahal Allah sudah menetapkan orang hubungan nanti akan terjadi hamil. Nah, seperti menentang hukum Allah, inilah yang menyebabkan dilarangnya azl ini, tapi larangannya tidak sampai kepada haram. Ya. Baik, kita lanjutkan 1160. A'tu, berikanlah kulla suratin, setiap surat, haddaha, bagiannya, minar ruku'i wa sujud, berupa rukuk dan sujud. Hadis ini tafsirannya diperselisihkan oleh para ulama. Saya temukan 3 tafsiran. Tafsiran pertama, ini adalah adab membaca Quran. Kalau kita sudah selesai membaca satu surat, jangan lanjut surat yang lain, tetapi kita istirahat untuk sholat sunnah dulu. Berikanlah setiap surat bagiannya rukuk sujud, maksudnya selesai satu surat, berhenti dulu sholat sunnah 2 rakaat, baru nambah lagi satu surat lagi. Ini adab tilawah Quran. Dan tafsiran seperti ini termasuk yang jarang dilakukan orang. Rata-rata kita kalau membaca Quran selesai sudah langsung apa? Lanjut surat yang lain, lanjut lagi. Nah, paling bagusnya berhenti salat 2 rakaat, Tafsiran yang kedua, rukuk sujud ini maksudnya adalah khusyuk atau tadabbur di dalam tilawah. Maka maksudnya berikanlah kepada setiap surat itu bagiannya dari khusyuk atau tadabbur dalam membaca. Maka baca Quran jangan asal-asalan baca, okay? Tapi khusyuk, tadabbur. Sebagaimana sholat juga kita disuruh untuk khusyuk. Makna yang ketiga saya temukan dari pendapat atau penjelasan Syekhul Albani rahimahullah. Maksud hadisnya adalah paling bagusnya kita dalam sholat itu 1 rakaat itu membaca 1 surat, bukan separuh surat. Itu maksudnya. Meskipun boleh ya. Jadi misalnya kita membaca surah yang agak panjang, rakaat pertama kita baca 1 rukuk, rakaat kedua kita baca rukuk kedua, boleh. Tapi lebih bagusnya 1 surat 1 rakaat. Itu tafsiran atau penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Mana yang benar? Yang penting kita dapati 3 tafsiran begitu dari ulama, kita pakai semuanya enggak apa-apa.
1161 a'tu berikanlah a'yunakum mata kalian haddaha bagiannya minal ibadah dari ibadah. Apa bagian ibadah mata? 1. An-nadhar fil mushaf, melihat kepada mushaf Quran, maksudnya baca Quran. Yang kedua at-tafakkur fihi, tafakkur di dalam mushaf Al-Quran. Yang ketiga wal i'tibar inda ajaibihi, mengambil pelajaran pada keajaiban-keajaiban ayat-ayat Quran. Hadis ini derajatnya palsu menurut Al-Albani. Para ulama juga berselisih pendapat mana lebih utama, membaca Quran dengan melihat mushaf atau membaca Quran dengan hafalan. Pendapat kebanyakan ulama salaf bahwasanya membaca Quran dengan melihat lebih utama. Kenapa? Karena ini dua amalan. Satu amalan mulut membaca Quran, dua amalan mata melihat tulisan-tulisan Al-Quran. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pendapat ini sebenarnya tidak mutlak. Artinya gini, sebenarnya yang paling utama dalam membaca Quran itu tadabbur atau tafakkur. Ketika kita membaca dengan hafalan lebih bisa tadabbur, maka berarti lebih utama. Kalau membacanya dengan melihat ini lebih bisa tadabbur, berarti lebih utama. Bagaimana kalau derajatnya selevel? Saya membaca dengan melihat, tadabbur saya 50%. Saya membaca dengan hafalan, tadabbur saya juga 50%. Sama. Nah, kalau sederajat begitu, barulah melihat Quran lebih utama. Karena ada tambahan mata memandang kepada mushaf Quran, dan ini termasuk ibadah. Wallahu a'lam bishawab. 1162 a'tus sa'il, berikanlah kepada peminta-minta, wa in ja'a, meskipun dia datang, ala farasin, di atas kuda. Hadis ini derajatnya dhaif. Maksud hadisnya adalah kalau ada orang minta-minta, maka kasihlah, tidak usah melihat apa yang dia tunggangi. Tunggangannya mewah, kuda itu termasuk tunggangan mewah. Karena orang miskin dulu tunggangannya itu keledai. Atau mungkin dia pakai gelang, gelangnya perak atau emas. Dia minta, maka tetap dikasih. Maksudnya adalah karena manusia itu tidak akan minta kecuali kalau dia terpaksa. Dia punya kuda, tapi dia minta. Ini berarti sedang terpaksa dia. Kasihlah, berilah bantuan. Maksud hadis ini. Tapi menurut saya pemahaman ini tidak cocok untuk dunia sekarang. Zaman dulu orang tidak minta kecuali terpaksa. Zaman sekarang banyak orang minta padahal tidak terpaksa. Malah dijadikan sebagai apa? Pekerjaannya minta-minta. Nah, maka pertama hadis ini derajatnya dhaif ya. Yang kedua pemahamannya pun maksudnya adalah pada zaman dulu itu orang-orang minta-minta karena terpaksa. Sekarang tidak. 1163 a'tul masajid, berikanlah kepada masjid-masjid haqqaha, haknya. Apa? Rak'atani, yaitu 2 rakaat, qabla an tajlis, sebelum Anda duduk. Disebut salat sunnah apa? Tahiyatul masjid. Tahiyah itu menghormati, al-masjid itu masjid. Para ulama berselisih pendapat, bagaimana kalau orang masuk masjid kemudian dia belum sholat sunnah tahiyatul masjid, dia duduk dulu. Apakah tahiyatul masjidnya gugur atau tidak? Mazhab Syafi'i mengatakan gugur. Kenapa? Karena di sini qabla an tajlis, sebelum kamu duduk. Kalau terlanjur duduk berarti udah gugur. Enggak bisa diqadha gitu maksudnya. Gugur itu maksudnya apa? Tidak bisa diqadha. Nggih. Kalau sholat idnya di masjid sama saja, tetap disunahkan untuk tahiyatul masjid. Jadi kita masuk masjid untuk sholat id atau untuk pengajian atau untuk tidur sama aja. Sebelum duduk di masjid hendaklah apa? Tahiyatul masjid. Nah, ini pendapat Syafi'i tadi ya, bahwa gugur kalau sudah terlewat. Pendapat yang lain mazhab Hambali yang mengatakan tahiyatul masjid tidak gugur dengan sebab dia duduk. Dengan bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada khutbah Jumat pernah bertanya kepada seseorang yang duduk, apakah kamu sudah tahiyatul masjid? Dia mengatakan belum. Maka Nabi mengatakan, qum, berdirilah, sholatlah 2 rakaat, tapi yang cepat, supaya segera mendengarkan apa? Khutbah Jumatnya. Nah, saya pribadi cenderung mazhab Hambali dalam hal ini sesuai dengan hadis yang sahih tersebut. Wallahu a'lam bishawab. 1164 a'tu, berikanlah al-ajira kepada pekerja, ajrahu, upahnya, qabla, sebelum ayyajifa, kering, araquhu, keringatnya.
hadis ini sahih menurut Al-Albani, sementara Imam Suyuti malah mendhaifkan. Jadi ini kebalikan dari biasanya ya. Biasanya Imam Suyuti mensahihkan, Syekh Albani dhaifkan. Nah, di sini malah sebaliknya. Syekh Albani sahihkan, sementara Imam Suyuti dhaifkan. Anggaplah hadis ini sahih. Apakah betul-betul kita harus memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering? Tidak. Karena ini maksudnya adalah kinayah untuk segera membayarkan kalau pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaannya selesai jam berapa? Jam 4. Segera dibayar. Jangan menunggu besok. Dan para ulama katakan haram hukumnya menunda-nunda bayar apabila dia mampu untuk membayar dan sudah diminta. Jadi misalnya selesai kerja jam 4, dia tidak mau pulang kecuali dibayar dulu. Kita mampu untuk membayar, tapi kita mengatakan besok aja, kesusuman nih. Nah, itu haram kayak begitu. Kenapa? Satu, dia sudah minta dan dia sudah selesai pekerjaan. Dua, kita mampu untuk bayar. Kecuali kalau nggak mampu, wah mohon maaf ya, dompetnya ketinggal di istri kedua nih. Ini kan rumah istri pertama nih. Nah, dompetnya ketinggal, nggak bisa bayar ini. Ya udah besok, nggak apa-apa. 1165. A'ti, berikanlah wahai Asma, wala tuki, janganlah kamu ikat, fayuka alaik, maka akan diikat untuk kamu. Maksud hadis ini adalah Nabi menyuruh Asma, kakak iparnya Nabi SAW, untuk memberikan alias sedekah. Jangan engkau mengikat wadah uang, karena kalau wadah uang kamu ikat alias tidak mau sedekah, maka nanti Allah juga akan mengikat rizki, sehingga rizkinya tidak diberikan kepada kamu. Hadis ini sekaligus menunjukkan dalil bahwasanya kalau kita keluarkan sedekah, maka Allah akan kirim rizki. Tapi kalau kita tahan, maka rizkinya juga tertahan. Jadi rizki itu mengikuti sedekah. Sedekah dikeluarin, maka rizki datang. Dan ini semakna dengan ayat Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu." Diingat-ingat surat Saba ayat 39. Surat 34 ayat 39. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantinya. Itu semakna dengan hadis ini tadi. 11:6. Karena itu Asma ini terkenal sekali ya. Dia tidak pernah menahan nafkah. Artinya kalau dia bisa kesempatan sedekah begitu. Sampai-sampai terkenal Asma dan Aisyah, kakak beradik yang selalu sedekah, tidak pernah menahan duit. Zaman dulu itu kan pemerintah memberikan jatah kepada kaum muslimin. Kalau turun jatahnya misalnya bulanan dikirim, setiap kali dapat jatah dari Baitul Mal itu langsung dilepas, dikeluarkan. Kalau kita kan enggak gitu kan, kita dapat jatah maka kita simpan di dompet nih, keluarkannya dikit-dikit kan itu nih. Kita pikir supaya nanti sampai akhir bulan itu masih ada duitnya. Nah kalau Asma dan Aisyah ini tidak, begitu dikirimi langsung dibagi. Sampai pernah Aisyah dikirimi dari Baitul Mal langsung dibagi, pas mau buka puasa nggak ada makanan, karena pagi hari sudah selesai dibagi harta dari Baitul Mal tadi. Itu saking semangatnya sedekah seperti itu, masya Allah. Kita tidak bisa meniru para sahabat dalam kebaikan-kebaikan mereka. 1166. Waktu itu aku diberi jawami al kalimat, kalimat-kalimat yang jami, maksudnya kalimat yang singkat dan padat. Waktu siro dan diringkas li bagi saya al kalamu, ucapan itu ikhtisaran, dengan sebenar-benar ringkasan. Hadis ini dhaif tapi maknanya sahih, karena memang Rasul SAW kalimat-kalimatnya bersifat jawami. Jadi sabda beliau itu seringkali ringkas tapi maknanya padat panjang. Innamal a'malu binniyat. Ini kan pendek sekali. Amalan sahnya dengan niatan. Nah, ini mencakup semua macam amalan. Jadi segala jenis amalan itu sudah masuk dalam hadis ini. 1167. Waktu itu aku diberi surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah minadz-dzikril awal, sebagai ganti dari adz-dzikrul awal, kitab-kitab yang pertama. Adz-dzikrul awal itu adalah 10 lembaran yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, plus 3 kitab yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Jadi surat Al-Baqarah itu isinya sudah mewakili dari
10 suhuf dan 3 kitab pendahulunya. Karena itulah surat Al-Baqarah ini disebut sanamul Quran, punuknya Quran, ya, karena dianggap apa? Isinya sangat padat sekali, mewakili kitab-kitab terdahulu. Wa uqtitu Thaha, dan saya diberi surat Thaha, wa Tawasin, dan surat-surat yang dimulai dengan Tasin atau Tasim mim, wal Hawamim, dan surat-surat yang dimulai dengan Hamim, min alwahi Musa, sebagai ganti dari lauh-lauhnya Nabi Musa, lembaran-lembarannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa utitu Fatihatul Kitab, dan saya diberi surat Al-Fatihah, wa khawatim surat Al-Baqarah, dan penutup dari surat Al-Baqarah, maksudnya 2 ayat terakhir mulai dari Amanar Rasul sampai dengan akhir Baqarah, min tahtil arsy, dari bawah singgasananya Allah. Wal Mufassal, dan saya diberi surat-surat Mufassal, yaitu surat-surat pendek mulainya dari Al-Hujurat sampai dengan An-Nas, nafilatan, sebagai tambahan atau bonus. Tapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. 1168. U'titu, aku diberi ayat al-kursi, ayat kursi, min tahtil arsh, dari bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dhaif. Tapi saya temukan Imam Suyuti mengatakan bahwasanya termasuk khususiyah Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu adalah beliau diberi sesuatu wahyu yang diambil dari satu simpanan di bawah singgasana Allah. Jadi di bawah singgasana Allah itu ada satu gudang, satu simpanan. Nah, diambil wahyu dari situ, itu khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. 214.000 nabi yang lain tidak ada yang mendapatkan 124.000 nabi yang lain tidak mendapatkan wahyu dari gudang tersebut. Kemudian ada surat-surat yang merupakan khususiyah bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Fatihah, kemudian akhir dari Al-Baqarah, kemudian surat-surat Al-Mufassal, kemudian juga Bismillah, kemudian juga ayat kursi, ya, itu semuanya tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Maksudnya gini, ayat-ayat Quran yang lain itu ada yang mirip dengan kitab-kitab terdahulu. Tapi yang saya sebutkan tadi itu tidak ada kemiripannya di dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga itu disebut sebagai apa? Khususiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya 1169. U'titu, aku diberi ma lam yu'ta ahadun, sesuatu yang tidak diberikan kepada seorang pun minal anbiya qabli, dari nabi-nabi sebelumku. Kemudian Nabi menyebutkan 5 perkara di sini. 1. Nusirtu birru'bi, aku ditolong dengan adanya ketakutan. Maksudnya ketakutan pada hati musuh sehingga mereka ketakutan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa utitu, dan aku juga diberi mafatiha, kunci-kunci khazainil ardi, simpanan-simpanan bumi. Ini maksudnya kinayah dari futuh, kemenangan-kemenangan yang akan diberikan kepada umat Islam baik di masa Nabi masih hidup atau setelah Nabi wafat, ketika melakukan peperangan terhadap negara-negara kafir. Wasummitu Ahmad, dan aku diberi nama Ahmad. Maksudnya apa? Sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada seorang pun di atas muka bumi bernama Ahmad, tidak ada. Maka ini seperti Nabi Yahya, ya. Ketika Nabi Yahya lahir diberi nama Yahya, itu sebelumnya belum pernah ada orang bernama Yahya. Nabi Muhammad juga begitu. Ahmad itu nama pertama untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Supaya orang-orang yang hatinya lemah imannya itu yakin betul bahwasanya Nabi Muhammad inilah yang dimaksud di dalam kitab-kitab suci mereka. Nah, dalam kitab suci sudah disebutkan, ya, nanti akan muncul Nabi bernama Ahmad, bernama Muhammad. Nah, supaya mereka yakin bahwa inilah Nabi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada seorang pun nama Ahmad sebelumnya. Karena kalau sudah ada nama Ahmad sebelumnya, mereka akan mengatakan ini Ahmad yang bukan Nabi ini, ya. Ahmad yang Nabi itu yang lalu, yang dulu itu, ya. Yang keempat, wa ju'ila li, dan dijadikan untuk saya at-turabu,
debu itu tahurun, sebagai alat bersuci, alias bisa untuk tayamum apabila kita tidak mampu menggunakan air atau apabila tidak ada air. Para ulama berselisih pendapat, apakah yang bisa digunakan tayamum itu segala yang ada di atas muka bumi atau khusus debu saja? Mazhab Syafi'i mengatakan khusus debu. Sehingga kalau kita tepukkan pada keramik ini ya, kemudian tidak ada sesuatu yang nempel, ini tidak bisa untuk tayamum karena tidak ada debu yang menempel. Mazhab Hanafi mengatakan apapun di atas muka bumi dari jenis bumi itu boleh untuk tayamum. Sehingga keramik ini boleh untuk tayamum karena ini dari bumi. Tembok itu boleh untuk tayamum. Batu boleh untuk tayamum karena ini semua jenis-jenis dari Dari bumi ya. Bumi itu kan isinya macam-macam ya. Ada batu, ada tanah, ada padas dan sebagainya. Nah, semua yang ada di atas muka bumi menurut mazhab Hanafi boleh untuk tayamum meskipun nggak nempel di tanah. Kemudian para ulama juga berselisih pendapat, tayamum itu sifatnya itu rafi', menghilangkan hadas, atau sifatnya itu mubih, hanya untuk membolehkan kita salat tapi hadas masih ada pada diri kita. Diperselisihkan ulama. Mazhab Syafi'i mengatakan tayamum itu sifatnya hanyalah mubih. Jadi orang tayamum itu masih hadas. Makanya mazhab Syafi'i katakan orang tayamum itu hanya boleh untuk satu kali sholat wajib mungkin. Jadi misalnya panjenengan tayamum untuk sholat maghrib, habis itu kajian di sini sampai isya. Mau isya harus tayamum lagi. Kenapa? Karena tayamum itu tidak melenyapkan hadas. Hadasmu masih ada. Tetapi mazhab Hanafi berpendapat. Jadi mayoritas ulama berpendapat tayamum itu tidak melenyapkan hadas. Menyelisih mereka mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan tayamum melenyapkan hadas. Dalilnya di sini. Tahuron, sebagai pensuci. Pensuci maksudnya apa? Melenyapkan hadas. Berarti mensucikan hadas. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Jauzi, dan juga Al-Imam Al-Qurtubi dan beberapa ulama yang lain. Jadi mereka meninggalkan mazhab mereka karena menganggap bahwa pendapat ini meskipun keluar mazhab ya, mazhabnya orang-orang Hanafiyah, tapi dianggap lebih kuat melihat dalil hadis-hadis seperti ini. Yang kelima, waju'ilat, dan dijadikanlah umat saya khairal umam, sebaik-baik umat. Hadis ini didhaifkan Albani, tapi isinya sesuai dengan hadis-hadis yang lain, termasuk juga poin yang kelima ini ya. Ini termasuk sesuai dengan ayat Al-Quran. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ayat berapa? Surat apa? Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah. Nah, maka isinya sahih. 1170. U'ti itu aku diberi fawatihal kalam, pembuka ucapan, wa jawami'ahu, dan jawami yaitu yang singkat dan padat, wa khawatimahu, dan penutup kalam. Maksud hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah Nabi itu diberi kefasihan baik ketika memulai ucapan maupun ketika menutup ucapan. Sehingga orang yang mendengar sabda Nabi awal ceramah itu pengen mendengarkan sampai akhir. Itu karena diberi fawatihal kalam, pembukaannya menarik, fasih. Orang pengen menyelesaikan mendengarnya. Berbeda dengan orang-orang biasa seperti saya. Baru orang mendengar satu hadis terus ngantuk sih, bosan sih. Belum sampai 25 hadis. Padahal majelis kita ini 25 hadis ini. Demikian juga khawatimahu. Nabi itu kalau menutup ucapan itu menarik, sehingga kalau sudah ditutup itu pengen mendengarkan lagi. Pengen mbok lanjut lagi ya Rasulullah. Nah, berbeda dengan ceramah saya. Orang rampung ngomong sulak ngantuk barang ya karena saya tidak nabi ya wajar saja tuh. Kalau pengen yang menarik ya undang Nabi Muhammad SAW ceramah di sini. 1171. U'ti itu aku diberi oleh Allah makanat Taurat, sebagai ganti dari kitab Taurat, as-sab'at tiwal, 7 surat yang panjang, yaitu surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Nah, yang ke-7 ini 2 surat digabung jadi satu. Al-Anfal sama At-Taubah dianggap satu surat. Kenapa dianggap satu surat? Isinya sama tentang perang. Tapi saya jujur, 6 yang pertama ini udah disepakati ya.
Tapi surat yang ketujuh dari 7 yang panjang ini diperselisihkan. Ada yang mengatakan yang ketujuh itu bukan Al-Anfal karena dia pendek, tetapi dia adalah surat Yunus. Ada juga yang mengatakan surat Al-Kahfi. Saya nggak ngerti. Saya akhirnya pendapat yang pertama saja karena urut ya 7 yang pertama itu memang yang panjang-panjang. Adapun Al-Anfal dan At-Taubah tidak ada bismillah di tengah-tengahnya, itu berarti dianggap satu surat. Wa u'titu, dan aku diberi oleh Allah maka Zabur sebagai pengganti dari kitab Zabur, kitabnya Nabi Daud, Al-Ma'in, surat-surat yang isinya 100 ayat lebih. Al-Ma'in. Dulu-dulu saya membaca Al-Mi'in ya. Tapi kalau saya temukan dalam kitab Faidul Qadir bi fathil mim, mimnya di fathah. Nah, maka perlu dicek lagi apakah betul mi'in atau ma'in. Kalau mi'in karena dari kata-kata mi'ah 100. Jadi mi'in atau ma'in ini adalah ayat surat-surat yang isinya 100 ayat lebih. Wa u'titu, dan aku diberi makan al-Injil sebagai ganti dari kitab Injil, kitabnya Nabi Isa, al-Mathani, surat-surat Mathani, yaitu surat-surat yang isinya tidak sampai 100 ayat. Wa fuddiltu, dan aku diberi bonus bil mufassal, dengan surat-surat mufassal. Artinya nabi-nabi dulu masing-masing punya kitab. Nah itu saya sudah diberi oleh Allah yang semakna dengan kitab mereka itu. Nabi Isa dikasih Taurat, saya dikasih 7 surat yang panjang. Itu sudah selevel. Kemudian Nabi Isa dapat Injil. Maka Nabi Muhammad dikasih Mathani. Ini menunjukkan bahwa Taurat itu derajatnya lebih tinggi daripada Injil. Karena Taurat selevel dengan 7 surat panjang dalam Quran. Termasuk diantaranya Al-Baqarah yang merupakan sanamul Quran, jadi punuknya Quran. Dan memang Taurat itu lebih unggul daripada Injil, karena Injil ini hanya khulasah, hanya ringkasan daripada isi kitab Taurat. Injil dari kata-kata najl. Najl itu artinya ringkasan, khulasah. Nah, maka karena Injil itu meringkas isinya Taurat disebut Injil. Saya punya anak saya dalam bahasa Arab disebut najl. Kenapa disebut najl? Karena ringkasan dari saya. Diambil air maninya kemudian jadi anak tersebut. Nah, maka najl itu dalam bahasa Arab artinya anak. Nah, hadis ini yang sahih, ini sudah mewakili dari hadis yang tadi yang dhaif yang semakna dengan hadis ini. 1172. U'titu hadhil ayat, aku diberi ayat-ayat ini min akhir surat Al-Baqarah, akhirnya surat Al-Baqarah, min kanzin tahtal arsy, dari gudang di bawah arsy. Lam yuqtaha, tidaklah diberi ayat-ayat tersebut nabiyyun qabli, seorang nabi pun sebelum saya. Ini meskipun kata-katanya di sini al-ayat ya, beberapa ayat berarti jamak, dan jamak itu minimalnya adalah 3 ya. Tapi Imam Munawi menjelaskan ini maksudnya mulai dari amanar Rasul. Berarti cuma 2 ayat. Tapi dikatakan al-ayat, beberapa ayat. Ya mungkin karena ayatnya panjang ya, sehingga dianggap beberapa ayat padahal isinya hanya 2 ayat. 1173. U'titu, aku diberi oleh Allah thalatha khisal, 3 perkara. U'titu, aku diberi salatan fis sufuf, salat di dalam shaf-shaf. Jadi umat terdahulu itu salatnya tidak bersaf-shaf, tapi sendiri-sendiri. Meskipun berjamaah di satu tempat ya, tapi tidak berbaris dempet-dempet gitu enggak. Masing-masing sendiri-sendiri. Jadi rampungnya beda-beda. Ada yang rampungnya lebih cepat, ada yang rampungnya agak lambat, ya, ada yang sholatnya lama. Nah kalau kita karena sholatnya itu bersaf bersama, otomatis selesainya juga bersama. Wa u'titu, dan aku diberi as-salam, ucapan salam. Wa huwa tahiyatu ahli jannah, dan itu adalah penghormatannya ahli jannah. Kalau umat terdahulu kalau bertemu itu ada kalanya melambaikan tangan, ada kalanya membungkukkan badan. Nah itu adalah ucapan salam umat terdahulu. Ini menyusahkan kita. Karena kalau kita harus bungkuk sementara kita lagi sakit punggung, nggak enak. Kalau ucapan salam santai aja. Assalamualaikum. Mau bungkuk mau tidak. Ya. Apalagi ini adalah penghormatannya ahli jannah, diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini tafaulan, mudah-mudahan semuanya kita masuk jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa u'titu amin, saya diberi amin untuk menutup doa. Walam yu'taha ahadun mimman kana qablakum. Tidaklah diberi amin seorang pun sebelum kalian, illa ayyakuna Allah a'taha Harun, kecuali Allah memberikannya kepada Nabi Harun saja. Fa inna Musa kana yad'u wa yu'min Harun. Karena dulu Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Tapi hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Ditulis sendiri karena belum ada.
Tapi secara umum isinya sahih ya. Pertama, bahwa umat terdahulu tidak ada salam, umat terdahulu tidak ada amin, umat terdahulu sholatnya sendiri-sendiri. Kemudian yang diberikan amin adalah Nabi Harun alaihissalatu wassalam. Itu sesuai dengan ayat Quran. Allah menyebutkannya masalah ini pada surat Yunus ayat 89. Qala qad ujibat da'watukuma. Telah dikabulkan doa kalian berdua. Kalian berdua maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ulama tafsir mengatakan yang berdoa sebenarnya hanya Nabi Musa, tetapi Nabi Harun apa? Mengaminkan. Tapi Allah mengatakan dikabulkan doa kalian berdua. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan itu sama dalam pahalanya. Mendapatkan sama, diberi pahala oleh Allah yang sama dan diberi pengkabulan yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. 1174. U'titu khamsan, aku diberi 5 lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli, yang tidak diberi 5 tersebut seorang pun nabi-nabi sebelum saya. 1. Nusirtu birru'bi, aku ditolong dengan adanya rasa takut pada musuh, masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan perjalanan antara musuh dengan Nabi SAW, itu mereka sudah ketakutan. Dalam riwayat yang lain syahrain, 2 bulan. Dan itu tidak bertentangan, karena maksudnya adalah 1 bulan depannya maupun 1 bulan belakangnya, semuanya udah pada ketakutan semuanya. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu masjidan, dijadikanlah tanah bagi saya sebagai masjid, wa tahuran, dan sebagai alat bersuci yaitu tayamum. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah, siapapun seseorang dari umatku mendapati waktu salat, falyusalli, hendaklah salat. Jadi kita salat itu dimanapun bebas. Kalau umat terdahulu tidak boleh sholat kecuali di masjid-masjid mereka. Kalau sekarang kita sholat dimanapun bebas. Sholat di mall karena masjidnya ditutup, ya nggak apa-apa. Sholat di pelataran rumah karena masjidnya ditutup, nggak ada masalah. Pak Tani sholat di sawah karena dia masih belum selesai pekerjaannya, sementara rumahnya jauh dari sawah, nggak ada masalah. Habis sholat nanti kemudian nyangkul lagi sampai maghrib, nggak apa-apa. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan bagi saya ghanimah, walam tahilla li ahadin qabli, tidak halal untuk seorang pun sebelum saya. Umat terdahulu kalau perang mendapatkan harta rampasan yang namanya ghanimah itu ditaruh. Setelah itu nanti akan datang api dari langit memakan. Kalau sudah datang api dari langit berarti ghanimahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau api tidak datang berarti ghanimahnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena pasti ada yang korupsi harta ghanimah. Salah satu dari rakyat atau pasukannya pasti ada yang korupsi, harus dikembalikan. Tapi sebenarnya dihalalkannya ghanimah untuk kita itu sebenarnya ada satu sisi kelemahan kita. Allah mengetahui kita itu lemah. Kalau disuruh perang gratisan berarti bayar ghanimah, nanti gak ada yang mau perang. Nah, makanya oleh Allah wes ghanimah panganan. Nah, ini sebenarnya dari sisi ini menunjukkan iman kita lemah. Tapi nggak ada masalah. Ini satu sisi yang lain, ini adalah karunia dari Allah, ini berarti kelebihan. Yang keempat, wa utitu, dan aku diberi asy-syafa'ah, syafaat. Yang kelima, wa kana nabiyyu, dan adalah nabi yub'atsu, dikirim ila qaumihi khassah, kepada kaumnya saja. Wa bu'itsu ila nasi 'ammah, saya dikirim kepada manusia seluruhnya. Hadis muttafaqun alaihi. 1175, u'titu sab'ina alfan, aku diberi oleh Allah 70.000 min ummati, dari umatku, yadkhuluna al-jannata, masuk jannah bighairi hisabin, tanpa dihisab. Wujuhuhum, wajah-wajah mereka kal qamar, seperti bulan, lailatul badr, pada malam purnama. Malam purnama itu malam berapa? Malam berapa? 15. Saya temukan dalam kitab-kitab syarah, Lailatul Badr Lailatul Arba'asyar. Yang disebut malam purnama itu malam 14. Tapi saya itu sebenarnya masih ragu-ragu nih Pak. Yang dimaksud malam 14 itu gimana? Apakah sekarang ini tanggal 13 kemudian masuk 14? Ataukah sekarang ini tanggal 14 masuk 15? Karena dua-duanya bisa disebut malam 14. Karena itu saya masih belum bisa memastikan gitu. Karena yang tersiar di antara kita sejak dulu itu namanya malam purnama, malam 15 gitu. Tapi dalam kitab-kitab disebutkan malam 14. Saya tanya lagi kepada yang lebih berilmu insyaallah. Kita dulu kalau mengatakan bulannya dadari, bulannya dadari. Kenapa disebut dadari, Pak? Dadari itu seperti
kacang cok buder. Oh, telur dadar. Nggih, Masya Allah. Nggih. Telur dadar sejak dulu sudah ada berarti nggih. Nggih, kita lanjutkan. Qulubuhum, hati-hati mereka ala qalbi rajulin wahid, di atas hatinya satu orang. Maksudnya hatinya semuanya sama sehingga tidak ada perselisihan antara mereka. Tidak seperti zaman sekarang, apa dikit bertengkar, apa dikit saling tuduh. Fastazattu rabbi, maka saya minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW, nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya, dikasih 70.000 yang masuk jannah tanpa hisab, beliau merasa wah kok sedikit. Fazadani, maka Allah pun menambah untuk saya ma'akulli wahidin, bersama setiap satu orang tadi sab'ina alfan, ada 70.000 yang lain. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Jadi jumlahnya 70.000 kali 70.000 berapa Pak? 4,9 miliar. Nah, ini jawaban beliau. 4,9 M. Nanti dihitung. Saya nggak sempat ngitung nih. Saya cuma berharap. Saya berharap kepada Allah mudah-mudahan semua kita termasuk yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata-kata sab'ina alfan, 70.000 ini diperselisihkan ulama. Ini betul-betul 70.000. Yang nolnya tadi berapa Pak? Nolnya berapa? Nolnya 4. 4, okay? Ataukah yang dimaksud itu adalah at-taktsir? Maksudnya wakih banget nih. Karena orang Arab itu kalau menyebut banyak sekali, itu mereka menggunakan kata-kata 7 atau 70 atau 700 atau 7.000. Nah, sebagian ulama merojihkan pendapat yang kedua, bahwa 70.000 ini bukan betul-betul 70.000, tapi sangat banyak semua kali. Jadi nggak ngerti jumlahnya berapa. Okay? Makanya orang-orang seperti kita yang banyak dosa ini berharap bahwasanya termasuk orang yang masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab, itu nggak ada masalah. Okay? Karena Allah itu luas rahmatnya. Jadi kita doa saja kepada Allah, mudah-mudahan masuk jannah tanpa hisab, tanpa azab. Meskipun ngaji sering terlambat, ngaji sering ngantuk, gitu, nggak ada masalah. Okay? Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi ini hadis yang terakhir kita baca, maka ini tafaulan. Mudah-mudahan ini termasuk kita dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.